Halo sobat pecinta cerita misteri, kali ini kita melakukan penelusuran di Ranca Upas ya. Yang salah satunya di peternakan rusa ya. Iya. Seperti yang sobat Jess lihat di sekelilingnya. Sekelilingnya. Jadi malam ini kita akan Melakukan penelusuran di sini. Jadi di sini juga ada kisah misterinya ya. Iya. Kita Ini salah satu spotnya ya yang bakal kita kunjungi nanti malam. Iya, betul. Untuk kisah misterinya mungkin nanti malam Nanti malam kita akan ceritakan lebih detail. Biar lebih berasa Iya. gitu. Ini suasana di saat terang ya. Ini sore Iya. ya, sore hari. Masih terang ya. Ini pemandangannya Lumayan indah ya. indah ya. Ibaratnya dia berkabut, dingin. Cuacanya dingin. Nah, Ada camping juga. iya. Jadi kita hari ini tuh bercamping juga. Iya. Kebetulan. Selain kita mau mencari misteri di sini juga kita ya sekalian Liburan healing liburan. tuh. Gitu. Coba lihat lagi tuh. Nuh, rusanya pada baik-baik ya, pada sehat-sehat semua. Tapi di balik ini ada kisahnya. Iya. Betul. Tunggu dulu. Nanti kan kisahnya. Iya. Betul. Nantikan kisahnya. Oke. Ini- Oke, sobat guys. Iya. Jadi nanti kita juga malam akan ke sini. Jadi ini salah satu cerita horor yang pernah viral. Konon ceritain di tempat ini ya. Iya. Kalau kita telusuri dari video atau cerita yang masuk, sepertinya di daerah sini. Iya. Ya mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya sama sobat guys Iya, ya. betul. Ini soalnya dia 2 pohon dan dia di sini dekat aliran Sungai sungai. Iya. Aliran sungai juga. dan dekat. Dekat ini dengan penangkaran rusa. Iya Iya. betul. Ya, jadi nanti malam kita juga akan ke tempat ini. Melakukan penelusuran ya. Jadi ini hutannya ya. Iya, gitu ya. hutannya di. Hutan Ranca Upas ya. Di sini juga ada misteri juga ya. penangkaran rusa dan tadi juga ibaratnya buat perkemahan. Ini di hutannya ya berarti ya. Iya betul. Ini gambaran hutannya. Ini kita syutingnya udah mau maghrib ya. Iya. Iya. Dan suasananya udah mulai gelap dan mulai berkabut. Udah mulai berkabut juga. Kabut banget ini ya. Nah, jadi tunggu aja Iya. penelusuran kita nanti malam. Iya. Terima Oke kasih. Sobat Jess, sekarang kita udah kondisi malam ya di Ranca Upas ini. Iya. Jadi kita malam ini akan melakukan penelusuran malam. Kalau tadi sore kan kita untuk ini ya, Untuk review untuk review ya, apa terangnya. yang mau kita tuju itu ya. Dan ini sekarang udah gelap ya di sini ya, di tepatnya di depan Penangkaran rusanya. Bisa dilihat sobat guys. Iya. Ini sudah ditutup ya. Jadi kita nggak bakal bisa masuk lagi kalau di jam segini. Karena tutupnya jam berapa? Jam 17.30 setengah 6. Di sini udah nggak boleh masuk lagi. Jadi ada beberapa Kisah. versi ya di Versi. sini tentang Ranca Upas dan tentang pekarangan rusa ini ya, Fis ya. Betul. Ya. Jadi ada menurut sejarah sebenarnya asal mula kata upas sebenarnya adalah berasal dari jenis pohon beracun. Dan pada saat dibangun sebuah penangkaran rusa di Ranca Upas oleh pihak perhutani, hanya seorang juru kunci yang dapat melakukan pemanggilan terhadap rusa-rusa tersebut dan memberikan makanan secara langsung. Dia adalah Abah Taji. Ya, jadi cuma ada seorang juru kunci aja di penangkaran ini. Dulunya ini belum ada rusa-rusanya ya. Jadi hanya juru kunci ini si Abah ini yang berhasil untuk memanggil rusa-rusa itu. Iya. Jadi awalnya buat rusa ini nggak ada yang Nggak bisa manggil di sini. ada bisa manggil. Terus tiba-tiba ya dengan Iya. Juga Jelas. konon katanya ini ya. Katanya kalau ada kita mendengar suara rusa itu biarin aja, dicuekin aja ya katanya. Iya, apalagi kalau sudah malam seperti ini. Iya. Kalau mendengar suara rusa itu dicuekin aja. Terus juga selain kisah misteri Di peternak. adanya rusa-rusa awal ini, jadi kisah misteri dari yang kan ini kan dibuat ini ya perkempingan gitu ya. Perkempingan Iya, juga. ini perkemahan. Nah di situ ada kisah misterinya juga sempat viral. Itu ininya itu jadi pocong di sini apa Ranca Upas. Ya, boleh di center. Ya, pokoknya di sini ya. Dan suara-suara rusanya di sebelah situ ya. Pohonnya juga cukup tinggi ya ke atas tuh. Pohon-pohon semua tinggi semua di sini. Iya. Nah paling kita habis dari sini ya kita langsung ke yang kisah misteri pendaki ya, penginapan. Penginapan. Iya. Penginapan yang dia sempat viral ceritanya itu
sampai ibaratnya di judul itu ibaratnya pocong Ranca Upas ya. Gitu. Nah, Itu kita udah- langsung aja ya Iya. menuju ke sana ya. Ya boleh. Iya, boleh. Oke. Ya. Nah, Sobat Jazz, kita sekarang udah ada di tempat dimana kisah viral yang berjudul pocong Ranca Upas ya. Iya. Nah, itu tempatnya di sini. Yang kita sinyalir sih di sini ya. Iya. Soalnya kita Menurut udah ciri-cirinya ya. keliling-keliling. Iya. Nah, ini yang paling cocok sih. Soalnya kan diceritakan itu 2 pohon besar, terus dekat penakaran rusa, terus juga dengan parit kecil dan ada aliran sungai yang bersih. Nah, Iya. ini kita boleh tepatin di sini. Ya, boleh di Ah. center ya. Nah, jadi Dan kisahnya dan itu- di belakangnya bisa dilihat dulu, itu belakangnya adalah penangkaran rusanya. Iya. Di ya Sobat Jess bisa lihat sendiri ya di situ. Itu penangkaran rusa. Oke. Iya. Dan ini Nah. pohon kembarnya. Nah, jadi kisahnya itu saat itu campingnya itu mereka itu di sini dia menjauh dari camping yang lain. Nah, awal mula terjadinya sebenarnya sih ya karena ini ya kesalahan dari mereka sendiri gitu. Jadi dari pertama si pendaki itu camping itu salah satu temannya ada yang iseng ke rusa itu melempar batu gitu. Padahal kan kita tahu gitu kan rusanya itu juga awalnya kemunculannya nggak aneh ibaratnya ya gitu. betul. Ada cerita tersembunyi dari kemunculan rusa itu gitu. Nah, jadi makanya di awalnya itu diisengin dari situ. Nah, dari dia bawa pocong itu dia ibaratnya merasa itu ada peliharaannya diganggu oleh itu dan dia diganggu balik gitu. Jadi dia memunculkan penampakan terus sampai membuat kesurupan gitu. Dan nggak sampai di situ aja, ada salah satu temannya lagi yang mengambil barang di sini. Ranca Upas itu dia berbentuk ini ya Tanduk. tanduk rusa yang berbentuk macan gitu. Nah, jadi ditambah lagi salah satu teman itu ada yang mengambil barang itu yang barang dari sini kayak berbentuk tanduk rusa yang patah, berbentuk gigi macan juga gitu. Nah, jadi sehingga tambah marah lah gitu. Dan kisah ini dia sampai dia pulang pun diikutin karena barangnya masih dibawa gitu. Jadi tapi untuk kejadian serem yang di sini awal-awal itu kan karena dia nggak barangnya tetap dibawa pulang ya. Jadi kan terus diganggu. Diganggunya itu banyak banget sih. Dari awalnya itu dia pertama ini ya dari kesurupan. Terus habis itu dia habis kesurupan diganggu lagi ini tendanya dimukulin penampakannya juga. Terus ada sesosok selain pocong itu ada ya makhluk lain yang marah juga. Kayak misal dia lagi kan lagi camping ya, muncul 3 orang ikut nimbrung dan ternyata orang itu memakan daging rusa di sela-sela ngumpul-ngumpul itu. Mungkin itu jadi penyebabnya jadi mengalami banyak gangguan ya. Iya, di situ di malam pengcampingan itu. Gitu. Jadi kisah horornya sih kayak gitu sih. Ya, ini ada juga nih versi tadi kan ada sosok itu ya, Iya. sosok pocongnya. Dan di sini juga ada oke, baik Sobat Jess, saya mau menambahkan sedikit ya dia. Iya. Jadi ada juga beberapa versi ya. Nah, di sini konon ceritanya zaman dulu ya, zaman Belanda itu ada kenapa namanya Ranca Upas itu. Iya. Ranca itu kan katanya rawa. Dan upas itu kalau tadi kan dibilangnya upas itu tumbuhan yang beracun ya. Iya. Kalau yang ini upasnya itu diambil dari nama seorang pekerja perhutani, yaitu seorang berkeluarga negaraan Belanda. Iya. Dia bekerja di sini dan dia itu kerjanya di hutan ya, hutan yang tadi sore kita Yang sore kesana kita ya. ke sana ya. Tapi kita Nanti kayaknya malam kalian ini bisa lihat yang ya, sore itu ya. kalau malam ini kita belum bisa ke sana ya, Iya, karena soalnya terlalu Banyak juga yang camping di jadi daerah menutupi situ ya, aksesnya susah. kita akses. Iya, dan juga terlalu berbahaya sih ya. Iya. Menurut ibaratnya kita punya ya kenalan yang indigo juga itu terlalu berbahaya untuk malam hari ya. Iya, betul. Ya, bagi Sobat Jess untuk orang yang
Upas itu adalah orang warga kewarganegaraan Belanda ya yang bekerja sebagai di perhutani kita, di tepatnya di hutan yang tadi sore kita kunjungi. Tapi malam ini kita nggak bisa kunjungin ya karena itu tadi ya ada apa? Banyak yang camping di sana. Terus juga pertama kalau malam itu kan kita ada kenal indigo juga, itu terlalu berbahaya di sana. Iya betul. Dan kita panggilnya sebutnya Mr. Upas ya. Iya. Jadi Mr. Upas itu dia meninggal di daerah hutan itu dan sampai saat ini jasadnya tidak ditemukan. Karena jasadnya tidak ditemukan ya konon masyarakat sekitar ya, terutama yang tinggal di daerah Ranca Upas ini percaya bahwa Mr. Upas masih ada di dunia ini. Sosoknya sering muncul. Masih sering muncul sampai tahun 80-an katanya masih sering muncul. Jadi dia sosok yang pakai baju perhutani biasa ya. Dia ya wajahnya wajah orang-orang Belanda. Dia sering memakai topi topi koboi gitu ya, topi koboi. Dan juga sering warga yang melihat dia tuh masih suka bawa-bawa kayu bakar gitu ke hutan itu ya. Masuk ke bawah hutan. Jadi dianggap masih seperti seolah-olah masih bekerja. Padahal semua orang sudah meyakini bahwa beliau sudah tidak ada gitu. Mungkin alangkah baiknya ya Sobat Jess, Adi, Fis, kita berdoa untuk Mr. Upas ya. Ya, kita berdoa dimulai. Jadi paling Sobat Jess, penulisan kita kali ini nggak terlalu ini ya kemana-mana ya. Cuman paling pertama dari kisah mistis Ranca Upas itu tadi udah kita ceritakan, terus juga kisah misteri yang camping yang sempat viral itu juga tadi sudah ceritakan, dan tempatnya juga ya yang kita sinyalir sih di sini ya, soalnya yang paling percis yang diceritakan tuh di sini. Tadi kita sempat cari juga ya, tadi tuh sih keliling juga sih yang tadi. Untuk mencari. Cuman paling sekarang itu ini ya udah nggak dibuat camping sih kayaknya yang di tempat sini ya. Soalnya sekarang udah dibuat tugu. Ini tugunya sih kayak baru, kita kurang tahu juga ya. Soalnya kayak baru banget jadi sih. Masih bagus banget ya. Tapi kalau untuk yang dari ciri-ciri dari yang cerita yang camping yang viral itu, dua pohon dan dekat penangkaran rusa, terus juga parit yang sedikit. Nah ini kan paritnya sedikit nih pohonannya, daun-daun sedikit dan ada aliran sungai yang bersih di sini persis sih. Gitu. Kita kurang tahu pasti semuanya yang ini, tapi kalau misalnya salah ya mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan. Boleh dikoreksi ya di komentar ya. Ini boleh tambahan sedikit ya, di waktu itu sekitar tahun 2016-17an gue inget banget gue pernah camping ya sini. Di sini ya? Di sini. Jadi ini sekarang udah jadi ini parkiran ya. Parkiran sebelumnya bukan parkiran. Sebelumnya bisa camping di situ, sampingnya mobil gitu. Tapi sekarang udah otomatis sekarang buat parkiran. Iya, jadi kalau boleh dibilang sih sekarang udah cerita yang horor yang dulu itu boleh bilang udah nggak seram ya. Soalnya sekarang di sini parkiran ya, di belakang itu. Tapi sebelumnya yang kan itu juga di 2006 dia belum terlalu jadi parkiran di sini. Belum masih kita buat bisa camping juga di sini. Masih bisa buat camping di situ. Jadi kemungkinan besar sih emang ini tempatnya dulu yang dari cerita yang camping viral itu yang pocong di Ranca Upas itu ya. Gitu. Nah, terus ada juga yang membagikan kisahnya, katanya dia waktu dia camping ya itu sosok pocong itu mengganggu mereka gitu. Mulai dari bayangan dari tendanya, terus kemudian gangguan dari tendanya yang digoyang-goyangkan seperti itu. Kalian mungkin sebagai yang tahu ceritanya ya, untuk yang cerita yang diganggunya seperti apa ya, gitu. Nah, cuman paling ya itu karena kesalahan dari camping itu juga sebenarnya sih gitu. Ya itu jadi di balik keindahannya di siang hari ya sangat indah sekali, tapi juga menyimpan cerita mistis di baliknya. Dan buat kalian kalau mau camping juga harus berhati-hati ya, harus menjaga alam, jangan sembarangan. Juga jangan mengganggu, jangan apalagi kan di sini kan contohnya Ranca Upas ini kan terkenal dengan
rusanya ya. Nggak perlu lah kita ngambil apa tanduk-tanduk rusa gitu. Biarkanlah dia, kita kan sebagai makhluk hidup kan harus saling menyayangi, mengasihi gitu. Janganlah menyakiti gitu, sampai mukul-mukul kayak gitu. Jangan pernah mengambil barang yang dari sini ya. Iya, terus juga rusanya dipukul pakai batu itu, aduh. Iya, jangan diulangin lagi lah kalau bisa sobat Jess ya. Iya, betul. Berarti sekian aja ya cerita penelusuran kita malam ini. Buat kalian yang ingin memberikan cerita misterinya, boleh kirim di deskripsi di bawah ini lewat Instagram kita, atau nanti kalau panjang bisa lewat email atau bisa lewat komentar juga. Gitu. Terus jangan lupa di subscribe, di like, komen, Dan nyalakan loncengnya. dan di share ya. sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Salam.